Jadi hari ini saya sedikit ingin memotivasi. Sebenarnya saya motivator. Jadi hari ini agak sedikit berbeda untuk metodenya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sedikit tidak berkarma, ya, tidak mengenakan atau tidak, ini mohon dimaklumi. Jadi hari ini kawan-kawan, adik-adik semua, hari ini yang di depan ini namanya Abah Ahmad. Kenapa Abah? Karena saya orang Sunda, orang Jawa Barat. Tinggalnya di Biren karena istrinya orang Aceh. Jadi panggil saja Abah, ya, Abah Ahmad. Jadi hari ini tadi kita sudah menyelesaikan membaca surat Yasin, dan alhamdulillah semoga apa yang dibaca nanti dicatat di Lauhul Mahfuz dan menjadi pembuka pintu surga kita. Amin ya robbal alamin. Jadi sekarang hari ini Abah mau cerita, ya, Abah mau cerita, Abah mau kasih motivasi. Namun hari ini Abah mau lihat kabarnya anak-anak SMP MTSN 4 PD ini kompak-kompak, ya, kompak-kompak. Coba jawab salam Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar ternyata. Semoga jadi anak soleh dan soleha dan memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Coba angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya, semua angkat tangannya. Masih ada tangannya? Masih. Oke. Diputar. Stop. Bagus. Diputar. Stop. Bukan diputar, ya. Makanya perhatikan, konsentrasi, fokus. Angkat tangannya. Diputar. Stop. Diputar. Stop. Kenapa kita harus tertawa? Kita harus bahagia, diawali dengan kebahagiaan. Karena kalau kita bahagia, otaknya akan terbuka. Lain lagi cemas, lagi marah, itu otaknya akan tutup. Maka sekarang saya punya tepuk, namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih semangat? Nggak ada suaranya. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Terdengar suara saya? Oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, siap ya? Tepuk semangat. Ditarik. Semangat dong, katanya anak-anak di sini semangat. Siap? Tepuk semangat. Coba, siap ya? Semangat. Ya, siap ya? Tepuk semangat. Belum semangat. Yang perempuan, kalau nggak semangat, nggak. Abah mulai ceritanya. Siap. Yang perempuan jangan kalah. Meskipun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang kakak jangan kalah, ya. Siap. Tepuk semangat. Hanya belum sarapan. Lagi, yang laki-laki masa kalah sama perempuan. Tepuk semangat. Beda ya, kalau laki-laki beda. Ngebas ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, setuju nggak kalau hari ini akan lebih bahagia daripada hari kemarin? Setuju nggak? Setuju? Yang setuju bilang oke. Setuju? Hari ini lebih bahagia dari kemarin, setuju? Oke, jadi hari ini, ya, karena hari ini saya bawa teman, saya akan keluarkan teman saya, ya. Saya bawa teman di dalam kelasnya. Mau lihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun panas harus semangat, betul? Jauh-jauh dari Biren nggak semangat, nanti saya pulang lagi ke Biren.
Masih semangat? Saya bawa teman, namanya si Piko. Mana tangan saya? Oh iya. Rambutnya. Oh. Apalagi? Hidungnya. Oh iya. Apalagi? Peyutnya. Oh iya. Sudah siap? Sudah. Ucapkan salam. Ucapkan salam, bukan diam. Salam. Maksudnya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dijawab. Ikutin kata abah. Ikutin kata abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya ikutin kata abah. Maksudnya ikutin kata abah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ngeselin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya lapar. Ya udah, siapa teman-teman? Teman-teman. Teman-teman. Teman-teman sekali. Teman. Bagus. Teman-teman. Udah, coba salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa ngapain? Aku bisa nyanyi. Nyanyi apa? Satu-satu. Satu-satu apa? Aku sayang ibu. Oke. Bareng ya. Oke. Satu. Aku dulu. Oh ya. Satu-satu. Aku sayang ibu. Bagus. Dua. Juga sayang ibu. Sayang ayah. Mau nggak berhenti? Dari dulu. Ya. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua. Juga sayang ibu. Tiga. Juga sayang ibu. Satu, dua, tiga. Sayang ibu. Kamu ini ada aja. Kenapa? Kata Rasulullah, Apa? sayanglah Siapa? ibumu. Terus? Ibumu. Terus? Ibumu. Terus? Ayahmu. Oh, tepuk tangan dulu dong. Udah, sekarang abang mau cerita, kamu dengerin ya. Oke. Dengerin, gak usah ganggu. Oke. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak-anak ya Pak. Bukan. Dengerin, jangan ganggu. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak bebek ya. Bukan. Diam dulu. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak monyet ya. Astagfirullahaladzim. Ya, pada suatu hari ada seorang anak yang tinggal. Di kandang ayam ya Pak. Udahlah, ganggu terus. Kamu nggak bisa ceritakan. Enggak. Terus ngapain? Ibu. Oh, tidur aja. Hah, Tanya-tanya. Udah mandi belum? udah dong. Di mana? Di mesin cuci. Hah? Di mana mandinya? Tepuk tangan dulu dong buat Biko. Ya, sama Biko ini kita mulai bicara. Hari ini saya akan bercerita dan dia akan tidur. Tidur. Tepuk tangan dulu dong. Terus semangat ya. Nah, hari ini saya akan bercerita, ya, karena saya ingin bercerita tentang seseorang yang luar biasa. Kisahnya selalu ditunggu-tunggu
dan manusia ini adalah manusia terhebat sepanjang masa. Ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi petunjuk, ya, menjadi seorang manusia yang diberi tugas oleh Allah untuk mentauhidkan manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Angkat tangan. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Siapa yang ingin bertemu? Bilang saya ya. Siapa yang ingin bertemu Nabi Muhammad di surga? Siapa yang ingin berdampingan bersama Nabi kita di surga? Dengarkan cerita ini. Hari ini kita bisa sallallahu alaihi Muhammad bisa mengagum-agungkan. Kenapa? Karena dia makhluk yang agung, manusia yang agung, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Namun dari kebahagiaan kita hari ini banyak kesedihan-kesedihan yang ditimpa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tercinta yang memperjuangkan Islam, yang ingin mentauhidkan semua manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi perjuangannya tidak semudah membalikan telapak tangan anak-anak. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak rintangan, halangan, tantangan, malah hampir sempat dibunuh. Suatu hari Nabi Muhammad akan dibunuh. Namun Allah masih menyelamatkannya. Ali menggantikannya. Dia hijrah ke Madinah, dikejar-kejar, ngumpet di Gua Sur bersama Abu Bakar. Bayangkan, nyawanya terancam. Sampai Rasulullah sempit-sempitan di dalam gua bersama Abu Bakar karena terancam nyawanya. Suatu hari Abu Bakar bersama Rasulullah berada di dalam gua Sur. Berada di dalam gua Sur. Disitulah Rasulullah luar biasa. Abu Bakar sahabatnya terpaku ulah. Abu Bakar nggak mau bangun. Kenapa? Karena Rasulullah kelelahan. Dia menahan rasa sakit. Dia nggak mau bangun Rasulullah karena Rasulullah kelelahan. Namun Rasulullah terteteskan air mata Abu Bakar. Rasulullah bertanya, kenapa kamu Abu Bakar? Ya Rasulullah, sebenarnya aku terpaku ulah. Apa yang Rasulullah? Rasulullah mengeluarkan ludahnya dan mengelakkan kepada kami. Alhamdulillah. Bayangkan Rasulullah kita yang kita cintai, yang berjuang buat kita hari ini, sampai sekarang detik ini kita selalu mengagung-agungkannya. Mereka menjalani berbagai rintangan. Bukan hanya dibunuh, tapi Rasulullah waktu itu dalam berdakwah sering diteror. Diteror siapa? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang gak suka sama beliau. Yang gak suka sama beliau. Ya. Jadi kawan-kawan, mau lanjut? Mau lanjut? Mau lanjut? Siapa yang sayang sama Rasulullah? Katakan saya. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Siapa yang ingin bertemu Rasulullah di surga? Dengarkan. Suatu hari Rasulullah berjalan ingin beribadah ke sebuah mushola. Namun suatu hari Rasulullah berbelok di sebuah rumah orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi itu? Aku benci sama kamu, kenapa kau lewat sini?
diludahi. Hari pertama diludahi. Apakah Rasulullah marah? Tidak, Rasulullah tidak marah. Langsung Rasulullah pergi. Hari kedua sama, karena kalau lewat musola itu harus lewat rumah itu. Pergi lagi. Kenapa kamu lewat sini? Aku benci sama kamu. Diludahi lagi kedua kalinya. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasul tetap sabar. Hari ketiga Rasulullah tidak melihat lagi orang yang meludah. Bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu saudara kita yang berada di belokan sana? Ya Rasulullah, jangan kau tanyakan itu ya Rasulullah. Hamba sedih ya Rasulullah, karena kau selalu dizalimi oleh mereka ya Rasulullah. Rasulullah bukannya sedih, mengangkat lagi suaranya. Aku bertanya, di mana dia? Ya Rasulullah, janganlah kau tanyakan dia. Dia itu sudah menzalimimu ya Rasulullah. Kami ingin sekali membalasnya. Rasulullah bukannya sedih, dia mengangkat lagi suaranya. Aku bertanya, di mana dia? Ya Rasulullah, sebenarnya dia sedang sakit ya Rasulullah. Rasulullah seketika itu juga berdiri, langsung pergi ke rumahnya. Bukan bawa pedang, bukan bawa senjata tajam. Ternyata Rasulullah membawa susu dan madu beserta kurma. Rasulullah berjalan ke pintu rumah orang Yahudi tadi, mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Aku sedang sakit. Siapa itu? Aku, Muhammad. Kau mau bunuh aku ya? Tidak, bukakan pintunya. Terbukalah pintunya. Saat itu juga Rasulullah langsung menghampiri orang Yahudi itu yang sedang menggigil dan sakit. Kenapa kamu kesini Muhammad? Kau mau bunuh aku ya? Iya, aku ingin menolong. Katanya kamu sakit. Aku tidak mau. Tidak, kamu kau tolong aku. Aku ingin membuatmu sembuh. Ayo, bayangkan orang yang dizalimi, orang yang menzalimi diminumkan oleh Rasulullah. Disuapi kurma. Ayo makan, biar cepat sembuh. Bayangkan orang yang sering menzalimi Rasulullah, orang yang sering meludahi Rasulullah, disuapin, diminumin. Masya Allah. Bayangkan suatu hari setelah itu langsung dia menggigil dan mengucap kepada Rasul, ya Muhammad, kenapa kau lakukan itu padamu? Padahal aku sudah menjahatimu, aku sudah menzalimi ya Muhammad. Bukan saudara. Bolehkah aku masuk ke dalam agamamu? Silakan. Ikuti aku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi tadi masuk ke dalam Islam karena akhlak Rasul yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kakak, ada lagi satu cerita. Ini seorang anak, ada seorang sahabat berkata, siapa orang yang paling mulia itu ya Rasul? Apakah malaikat? Bukan. Apakah nabi-nabi? Bukan. Kata Rasulullah, yang paling mulia adalah orang yang tidak mengenalku dan tidak pernah bertemu denganku, tapi dia mengagungkanku dan bertauhid kepada Allah sampai akhir hayat. Orang yang tidak pernah mengenalku, tidak melihatku, dialah orang yang paling mulia. Siapa kita? Ya, kita ini orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang gak kenal Rasul, orang yang gak kenal Nabi, tapi kita mengagungkan
Rasulullah, dialah orang-orang yang paling mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang paling mulia. Amin ya robbal. Nah, sekarang ada benar lagi. Siapa yang sayang orang tuanya? Angkat tangan. Siapa yang sayang orang tuanya? Angkat tangan. Siapa yang sayang ibunya? Siapa yang sayang sama bapaknya? Siapa yang sayang sama ayahnya? Siapa yang sayang sama papahnya? Siapa yang sayang sama uminya? Bilang saya. Siapa yang sayang sama uminya? Siapa yang sayang sama mamanya? Siapa yang sayang sama uminya? Dengarkan cerita ini. Suatu hari ada seorang anak yang terkenal viral, bukan hanya di dunia tapi di langit, dibicarakan oleh para malaikat. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa orang itu terkenal ya? Viral, bukan di dunia tapi juga viral di langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa dia bisa terkenal di langit? Suatu hari Uwais Al-Qarni kecil, dia mempunyai ibu yang buta, sakit-sakitan. Memanggilnya, "Ya Uwais, anakku sini." Ya ibu, dia sangat sayang sekali sama ibunya. Apa yang ibunya minta, dia kasih. Tapi permintaan hari ini, ibunya mintanya luar biasa susahnya. Apa yang dia diminta oleh ibunya? Uwais, iya ibu, mau makan? Bukan. Mau minum? Bukan. Ibu mau pergi ke Mekah. Uwais ketika itu juga kaget. Karena gak ada kendaraan. Uwais orang miskin, gak punya unta, gak punya kendaraan. Tapi Uwais bilang, iya Umi, iya Umi. Kita akan pergi ke Mekah. Langsung setelah itu Uwais mengumpulkan uangnya dan membeli seekor kambing kecil. Dia beli dari seorang pamannya, dibeli dengan uang jajannya, dibawa ke rumah, bukan disembelih tapi digendong dari bawah bukit sampai ke atas bukit. Setiap hari berlatih naik bukit sampai turun bukit, naik lagi menggunakan di belakangnya, di pundaknya ada kambing. Setelah itu Uwais sudah besar, sudah kuat. Apa yang dia lakukan? Umi, ayo kita pergi. Kemana nak? Ke Mekah. Sudah ada kendaraannya. Umi, aku tidak punya kendaraan. Silakan. Engkau naik ke punggungku. Aku akan menggendongmu, Umi. Ibu, aku akan menggendongmu. Digendonglah dia. Semua orang kaget. Ternyata Uwais Al-Qarni yang selama ini dibilang gila, ternyata dia punya misi membawa ibunya berjalan kaki menuju kota Mekah. Bayangkan, dari Yaman ke Mekah berjalan kaki berbulan-bulan, bukan di atas tanah tapi di atas pasir yang sangat panas. Apa yang terjadi, Ustaz? Setiap tergesek badannya melepuh, setiap tergesek kakinya melepuh. Luar biasa pengorbanan Uwais Al-Qarni. Berbulan-bulan lamanya akhirnya dia sampailah di kota Mekah, membawa ibunya berkeliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik Umi. Ibu, kita sudah sampai, Bu. Iya nak, kita sudah sampai. Labbaik Allah, itu Ka'bah, Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Setelah berkeliling dia berdoa. Dan ada mukjizat yang luar biasa. Uwais Al-Qarni itu dia punya penyakit putih-putih, sekujur badannya putih belang-belang. Saat doa dikabulkan oleh Allah, ya Allah, makasih ya Allah, hamba sudah diizinkan menuju kota Mekah ya Allah. Aku telah membawa ibuku ya Allah, terima kasih ya Allah. Seketika itu juga putihnya menghilang dan hanya tersisa di telapak tangan. Masya Allah.
Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, tidak akan rugi. Kalau kita berbakti kepada ayah bunda, tidak akan rugi. Karena janjinya surga. Seperti tadi Uwais Al-Qarni saat meninggal, siapa yang mengantarkan? Yang mengantarkan ada para malaikat. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, hari ini semoga kita menjadi Uwais Al-Qarni. Siapa yang sayang ibunya? Siapa yang sayang ibunya? Siapa yang sayang ayahnya? Siapa yang hari ini membentak orang tuanya? Siapa yang hari ini kecut mukanya sama orang tuanya? Siapa yang hari ini menghardik orang tuanya? Siapa yang hari ini mencaci orang tuanya? Sadar, surga itu di telapak kaki. Sekarang karena panas, tundukkan kepalanya. Hari ini kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa yang mau minta maaf sama Allah atas dosa-dosa kepada orang tua? Bilang saya, siapa yang ingin minta maaf kepada Allah? Siapa yang ingin dosanya diampuni? Siapa yang ingin dosanya diampuni saat kita selalu saja membuat orang tua sedih? Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tidak ada yang tidak nunduk, semua nunduk kepalanya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Yang masih belum pejamkan matanya berarti masih belum mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepalanya. Hari ini kita sedikit bermuhasabah diri dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita selama ini. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya kawan-kawan. Masih ada yang belum nunduk? Tundukkan kepalanya. Sekarang bayangkan. Bayangkan sosok ibu sudah ada di depan matamu. Sosok ibu yang mencintaimu. Sosok ibu yang melahirkanmu. Tutup matanya. Bayangkan ibumu ada di depanmu dan kau bersimpuh di hadapannya. Tutup matanya. Tutup matanya kawan. Tundukkan kepalamu saat engkau menunduk, berarti engkau telah mengakui dosa-dosamu. Karena kita hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan matanya. Tundukkan kepalanya. Bayangkan waktu itu engkau di dalam kandungan ibumu 9 bulan lamanya. Ibumu merasa sakit 9 bulan muntah-muntah karena engkau ada di dalam kandungannya. Bayangkan ibumu mengandung 9 bulan tak bisa tidur nyenyak karena engkau selalu mengganggunya di dalam perutnya. Bayangkan ibumu mengelus perutnya, nak. Nanti saat kamu lahir jadi anak soleh ya, nak. Begitu juga ayahmu, nak. Jadi anak soleh ya, nak ya. Bayangkan 9 bulan lamanya ibumu tidak bisa terlelap tidur karena tak sanggup untuk berbaring karena perutnya sudah membesar. 9 bulan lamanya engkau di dalam kandungan ibumu. Engkau selalu membuat ibumu susah. Muntah setiap hari, tak berhenti-henti. Bayangkan waktu itu. Bayangkan jika kau sayang ibumu, bayangkan. Tutup matanya. Bayangkan setelah itu engkau lahir ke dunia. Ayah, iya ibu.
Mama sakit, ibu sakit, ayo kita ke rumah sakit. Bayangkan, ibumu membawamu ke rumah sakit, ayahmu ketakutan karena ibumu kesakitan waktu itu. Ibumu kesakitan, aduh ayah, suamiku sakit kali. Sabar ya, ini anak pertama kita, sabar ya nak. Akhirnya ibumu melahirkanmu di rumah sakit. Setelah itu ibumu kesakitan antara mati dan hidup. Engkau keluar dan ayahmu mengazankanmu di telinga kananmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan, waktu itu azan itu berkomandang di telinga kananmu dan dikomah di telinga kirimu, karena ayahmu sangat senang atas kelahiranmu. Ayahmu senang atas engkau sudah terlahir sempurna ke dunia ini. Ibumu memegang jari-jari jempol kecilmu. Nah, ibumu mengayunkanmu. Nah, makasih ya nak, kamu sudah selamat ya Allah, makasih. Hari itu antara hidup dan mati, ibumu masih mendoakanmu kawan-kawan, teman-teman. Bayangkan, jika hari itu adalah hari kematiannya, engkau tidak sempat lagi bertemu dengan ibumu. Bayangkan, ibumu menyusuimu, ibumu menggendongmu, kamu menangis setiap malam. Ibumu tak bisa tidur. Ayahmu mencari kerja untuk membeli susu untuk kamu. Dia mencari pergi pagi pulang malam hanya untuk mencukupi kebutuhanmu. Bayangkan kawan-kawan, ibumu yang melahirkanmu. Pantaskah engkau berkata kotor kepadanya hari ini? Pantaskah engkau berkata keras kepada dia yang melahirkanmu, yang mengayunimu, yang mendidikmu dan mengatakan, nah, ibu sayang sama kakak. Kak, jadi anak soleh ya kak. Ibumu terus menyayangimu, ayahmu terus mencari rezeki. Bayangkan ibumu selalu menyayangimu. Pantaskah engkau berkata kotor hari ini, berkata keras kepada ibumu? Pantaskah engkau berkata kotor? Tanyalah kepada diri kamu sendiri. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Dosa yang paling besar menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah, ada lagi dosa yang paling besar ya Rasulullah? Dosa yang paling besar menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Tutup matanya. Tutup matanya. Boleh duduk sebentar? Tidak ada yang berdiri. Cukup ya, lindahnya ya. Buru-buru. Jadi hari ini coba bayangkan, tutup matanya masih. Tutup matanya, silakan cari tempat duduk. Ditutup lagi matanya, duduk kembali. Duduk kembali. Duduk kembali. Kalau belum tertutup, Ustaz tidak akan lanjutkan. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Sudah? 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 Yang laki-laki sudah? Oke, silakan tutup matanya kembali. Tutup matanya kembali. Tundukkan kepalanya. Tidak ada suara? Ya, terima kasih. Bayangkan
orang tuamu yang mengandungmu 9 bulan, hari ini coba lihat, bayangkan ibumu sudah menua, bukan? Dia tak sanggup lagi menggendongmu, bukan? Dia tak sanggup lagi meninabobokanmu. Dia sudah terbaring kaku, sudah terbaring sakit. Bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir kau bertemu dengan orang tua kamu. Sudahkah engkau meminta maaf kepada orang tuamu? Kalau hari ini adalah bendera merah dan kuning itu sudah tertancap di rumahmu, dan engkau kembali tidak bisa meminta maaf kepada orang tuamu, bayangkan orang tuamu yang mengandungmu hari ini sakit dan bilang kepadamu, "Nak, maafin ibu ya nak. Ibu tak seperti ibu-ibu yang lain. Ibu ini tidak mengantarkanmu pakai mobil. Uang jajanmu sedikit, maafin ya nak. Ibu sakit-sakitan, ngerepotin kamu terus nak. Maafin ibu ya nak. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi jauh meninggalkan. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Jangan tinggalin kakak, Bu. Jangan tinggalin abang, Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi jauh meninggalkan." Seketika itu juga malaikat Israel mencabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, bangun, Bu. Bayangkan kalau hari ini hari terakhir kau bertemu dengan orang tuamu, ibumu, apa yang kau akan lakukan? Apa yang kau akan lakukan, kawan-kawan? Sekarang kau lihat ayahmu. Sekarang engkau lihat ayahmu. Ayahmu sudah tua, tak sanggup lagi mencari rezeki, sakit-sakitan. Nak, maafin abah ya nak. Maafin bapak ya nak. Bapak sakit-sakitan terus. Maafin bapak gak bisa cari rezeki lagi nak. Bapak mau pergi jauh meninggalkan. Bapak mau kemana? Bapak mau pergi nak. Bapak mau kemana? Maafin bapak ya, sakit-sakitan terus ngerepotin kamu nak. Malaikat Israel menghampirinya, mencabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu meninggalkanmu, ibumu meninggalkanmu. Sudah siapkah? Sudahkah dosa-dosa yang engkau lakukan kepada ibumu? Sudahkah engkau bertaubat? Sudahkah engkau menyesali perbuatanmu kepada ibumu? Apakah sekarang menangis karena engkau menangisi dosa-dosamu kepada ibumu? Yang setiap hari engkau berkata keras kepadanya, yang setiap hari engkau melawannya. Menangislah, karena dosa-dosa kita sangat banyak kepada orang tua kita. Apa yang kita harus lakukan? Meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Abang, sayang sama orang tua, sayang sama ayah, sayang sama ibu. Coba doa sama Allah. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba janji jadi anak yang soleh. Ya Allah, hamba janji masukkan ayah sama bunda ke surga. Amin. Kamu sayang sama orang tua? Sayang. Kalau hari ini hari terakhir kau bertemu dengan ibu, gimana? Sudah siap? Masih banyak dosa? Mau minta maaf? Ya Allah, ya Allah, maafin abang ya Allah. Hari ini abang
jaga orang tua terus. Ya Allah, hamba janji suatu saat masukin ayah sama ibu ke surga. Amin. Kakak sayang sama ibu. Kakak sayang sama ibu. Kalau hari ini hari terakhir kamu bertemu ibu gimana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Ayah masih ada? Masih. Ibu masih ada? Masih. Banyak dosa enggak kira-kira? Banyak. Mau minta maaf sama Allah? Mau. Ya Allah, Ya Allah. maafkan kakak ya Allah. Maafkan kakak ya Allah. Kakak banyak dosa Kakak benar dosa. sama ayah, Sama ayah. sama ibu. Sama ibu. Kakak janji Kakak nanti jadi anak yang baik, jadi anak yang baik. solehah, Dan soleha. bawa ibu Bawa ibu. sama ayah Sama ayah. juga. Surga. Amin. Siapa di sini yang ayahnya sudah tiada? Kakak-kakak ada? Ada? Kakaknya, ayahnya nggak ada? Boleh maju ke depan? Siapa yang hari ini ayahnya masih ada, angkat tangan. Siapa yang hari ini ayahnya sudah tiada? Ibunya sudah tiada, angkat tangan. Bayangkan 2004 kemarin kita sudah dikenai tsunami. Hari ini banyak anak-anak yatim sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi. Hari ini yang punya ayah, yang punya ibu bersyukur. Jaga ibumu, jaga ayahmu. Jangan berkata kotor, jangan berkata keras. Wala taqul lahuma uff, jangan berkata kepada ayah bunda. Sayang sama ayah, sayang sama mama. Karena kalau hari ini hari terakhir kamu bertemu dengan ayah, sudah siap? Masih banyak dosa sama ayah? Mau minta maaf? Ya Allah, maafin kakak ya Allah. Kakak janji jadi anak soleh. Ya Allah. Lagi. Masya Allah. Kawan-kawan laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki akan menjadi seorang pemuda. Siapa pemuda itu? Innal fata may yaquluha anaza wa laisal fata may yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan ini saya, bukan yang mengatakan itu bapak saya. Kalau hari ini kamu tidak berubah, kalau hari ini kamu tidak berubah, kapan? Kapan kamu akan berubah? Masih menghardik orang tua, masih juga melawan orang tua. Sanggupkah kalian merangkak di dalam neraka? Jawab, yang laki-laki. Sanggupkah kalian merangkak di dalam neraka? Sanggup, siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup merangkak di dalam neraka yang panas? Angkat tangan. Kalau tidak sanggup, muliakan orang tuamu, karena surga ada di telapak kaki. Yang hari ini masih jumawa, yang hari ini masih sombong, saya melawan pun gak apa-apa. Ingat, balasan bagi orang tua, balasan bagi orang tua yang meninggalkan anak yang tidak soleh, anak yang tidak sopan, anak yang tidak soleh. Ingat, orang tua kamu akan merangkak di dalam neraka. Tega nggak kamu meninggalkan orang tua kamu dalam neraka? Siapa yang ingin masukkan orang tuanya ke dalam neraka? Gak ada kan? Semua pasti ingin memasukkan orang tua ke dalam surga. Tetapi orang tua masuk ke dalam surga tidak mudah. Dia harus meninggalkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua.
Sudah solehkah kita? Sudah solehkah? Sudah solehkah kamu? Sayang sama orang tua? Gimana kalau hari ini? Hari terakhir kau bertemu orang tua? Masih ada orang tua? Sayang sama mama? Sayang sama abang? Sama bapak? Kalau hari ini bendera kuning ada di depan rumahmu, gimana perasaanmu? Sedih? Mau minta maaf sama Allah? Mau istighfar sama Allah? Ya Allah, maafin abang ya Allah. Abang janji jadi anak yang soleh, masukin ayah sama mama ke dalam surga. Amin. Angkat tangan di sini yang jadi anak soleh. Angkat tangan. Yang laki-laki siapa yang jadi anak soleh? Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, hari ini aku berjanji jadi anak soleh. Sayang sama orang tua, sayang sama ibu, sayang sama ayah. Saya akan berkata baik, tidak akan melawan, tidak akan berkata keras. Saya akan masukkan orang tua saya ke dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal. Pasti dalam hati kecil kakak sama abang tertutup hatinya. Pasti suatu saat ingin kita berkumpul di surga bersama orang. Sekali lagi, siapa yang sayang orang tua yang angkat tangan? Yang laki-laki siapa yang sayang orang tua yang angkat tangan? Yang perempuan siapa lagi yang sayang sama orang tuanya? Ikuti saya, semuanya ikuti saya. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Ya Allah, ya Allah, hari ini di hari yang mulia, di hari Jumat, saya berjanji bahagiakan orang tua saya, bawa orang tua saya ke dalam surga. Ya Allah, mudahkan saya ya Allah menjadi anak soleh, menjadi anak yang solehah. Ya Allah, mudahkan hamba ya Allah dalam menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkan saya ya Allah menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya Allah, mudahkan saya ya Allah membahagiakan orang tuaku ya Allah di dunia ya Allah, di surgamu ya Allah. Ya Allah, hamba berjanji suatu saat jika hamba sukses, aku akan menghargai orang tuaku. Ya Allah, hindarkan hamba ya Allah dari anak durhaka. Hindarkan kami ya Allah dari anak yang tidak sopan. Hindarkan kami ya Allah dari anak yang suka menzolimi orang tua. Amin. Kalau hari ini kalian sudah berjanji, itu berjanji kepada Allah. Janji adalah hutang. Kita berdoa, semoga kita semua berkumpul seperti ini suatu saat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Si kakak dan abang sudah cukup untuk menyakiti orang tua. Tidak boleh menyakiti lagi orang. Nanti saat pulang nanti kamu ketemu orang tua kamu pulang ke rumah, cium tangannya, tundukkan kepalamu. Abi, Umi, maafin kakak Abi, maafin Umi. Bayangkan kalau hari ini kamu tidak bisa bertemu lagi dengan orang tua kamu, saat nanti kau pulang kamu tidak sempat melihat orang tua kamu, bagaimana? Sebelum itu terjadi,
Sebelum itu terjadi, minta maaf sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Siapa mau minta maaf sama orang tua? Saat pulang nanti, langsung kau bersimpuh di depan ibumu, ya Allah, ibu maafin kakak ibumu. Peluk ibumu seperti kau dipeluk waktu kecil. Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosanya. Sayangilah dia seperti mereka menyayangi saya di waktu kecil. Kalau mereka dulu meluk kamu, sekarang peluk. Yang hari ini sudah lama kamu meluk ibumu, peluk. Yang hari ini sudah lama tak ngobrol sama ibumu, ngobrol. Yang hari ini sudah jauh sama ayahmu, ketemu. Yang hari ini ibunya sudah berpisah sama ayahnya, sudah bercerai, ketemu dua-duanya. Kalau perlu satuin lagi sama kamu. Kalau hari ini teman-teman yang di sini masih banyak yang belum meluk orang tua, belum. Yang sudah lama nggak ngobrol sama orang tua, ngobrol. Minta maaf sama orang tua. Jangan angkuh seperti setan dan iblis. Jangan angkuh seperti setan dan iblis. Hati kamu itu hati yang lembut. Hati manusia itu hati yang paling lembut. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ada satu daging, kata Rasulullah. Daging itu kalau salah, salah semua. Kalau sebaik-baik semua, apa itu? Apa itu? Qalbun. Kalau hatinya masih keras, baca Quran banyak-banyak. Kalau hatinya masih angkuh, baca Quran banyak-banyak. Karena untuk melembutkan hati cuma satu obatnya, Al-Qur'an. Yang hari ini masih malas baca Al-Quran, apalagi nggak bisa baca Quran, astagfirullahaladzim. Katanya cinta sama Rasul, sering bersolawat, tapi nggak bisa baca Quran. Kalau sayang sama Rasul, bukan hanya solawat, bukan hanya mengagung-agungkan, baca Qurannya. Baca Quran, hafalin. Yang masih angkuh hatinya hari ini, lembutkan dengan Al-Quran. Berubah, berubah. Siapa yang mau berubah, katakan? Itu bisa. Saya mau berubah. Yang keras, saya mau berubah. Kurang keras, saya mau berubah. Saya mau sukses. Kurang, saya mau sukses. Tepuk tangan buat kita semua. Coba yang laki-laki. Saya mau sukses yang ini. Saya mau sukses. Kurang, saya mau sukses. Dunia akhirat. Insya Allah. Tapi Allahu Akbar. Tepuk tangannya. Allahu Akbar. Mana para mujahid? Allahu Akbar. Yang perempuan, jangan mau kalah. Siapa yang mau berubah, angkat tangan. Ikuti, saya mau berubah. Saya mau jadi sukses. Dunia akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janji itu sama Allah. Bagaimana cara membesarkan Allah? Cara membesarkan Allah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan malas baca. Pokoknya hari ini belum bisa baca Quran, minta sama Bu Guru. Bu Guru, saya ngeles. Saya minta waktu. Saya belum bisa baca Quran. Kalau hari ini ketemukan masih belum baca Quran, harus pintar baca Quran. Dihafalkan. Dihafal. Setuju? Setuju? Coba sekali lagi. Setuju? Alhamdulillah. Bu Guru, yang sabar Bu Guru. Rasulullah juga sabar dalam berdakwah. Saya yakin
Ibu guru di sini meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ibu guru di sini, bapak guru ini meninggalkan putra-putrinya di rumah. Dititipin titipan anak. Saya seorang guru, Bu. Saya juga titipin anak saya. Tapi kita emang bebannya seperti ini, Bu. Jadi ibu harus semangat. Ibu kita harus semangat, bapak guru kita harus semangat. Karena surga sudah di depan mata kita. Gak usah cari kemana-mana lagi. Ini surganya. Doa mereka langsung melesat. Ini doanya. Surga yang nampak di dunia ini. Anak-anak kita yang selalu mendoakan kita. Jadi jangan khawatir, Bu. Kalau kita susah di dunia, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah di akhirat. Karena kita sudah berkorban, mengorbankan keluarga. Bayangkan ada ibu kamu, ibu gurumu tuh jauh pergi ke sini, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan putri-putrinya yang kecil hanya untuk mendidik anak-anak ini, hanya mendidik untuk adik-adik semua ini. Doakan mereka, mudahkan perjalanannya, mudahkan rezekinya. Sudah doain? Sudah doain? Saat kalian sholat, saat kakak abang sholat, doain mereka. Mereka tega meninggalkan putra-putri yang kecil-kecil di rumah demi untuk mendidik kalian. Kalau hari ini kamu sakiti dengan ketingkah laku kamu, kalau hari ini kamu menyakiti perasaan mereka, sama juga kamu menyakiti perasaan orang tua kamu. Karena orang tua kamu adalah guru. Jadi kalau ingin dapat berkah ilmu, hormati gurumu. Tepuk tangan untuk guru-guru kita di sini. Sekali lagi, tepuk tangan yang keras untuk guru-guru hebat di sini. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita bareng-bareng yang keras terakhir nih. Habis itu ditutup. Bu guru, di sini bilang bu guru ya, Pak. Bu guru, ayo bilang bu guru. Kurang keras, bu guru. Kurang keras, Pak guru. Maafin kami ya. Tingkah laku kami ya. Maafin ya bu guru. Kakak-kakak maafin ya bu guru. Maafin ya Pak Guru. Kami janji lebih soleh lagi, lebih baik lagi. Sabar ya Bu Guru. Sabar ya Pak Guru. Tepuk tangan buat kita semua. Bu Guru, ini hari Jumat, insya Allah melesat. Semoga yang mencari rezeki di sini berkah rezeki, karena rezeki berkah itu yang kita cari. Betul Bu Guru? Nah, tepuk tangan lagi untuk Bu Guru kita semua. Ya, semoga sekolah MTSN 4 PD ini menjadi sekolah favorit, amin. Menjadi sekolah yang menghasilkan kader-kader Islam yang berakhlak, amin. Pintar baca Al-Quran, amin. Dan jadi anak soleh dan sunnah. Luar biasa. Masih panas, tidak sepanas yang dirasakan oleh Uwais Al-Qarni kan? Ustaz panas dari tadi saya. Panasnya dunia aja kamu pindah. Panas dunia aja kamu pindah. Panas dunia aja kamu pindah. Apalagi panas neraka nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Ini nih yang betul-betul nih nanti nggak bisa pindah. Mau di surga apa di neraka? Yang keras mau di surga apa di neraka? Kalau mau di surga, jadi orang panasnya matahari kalah dengan api neraka. Kalau di neraka ya sudah di neraka aja. Nah, mau selamat dari neraka? Patuhi orang. Mau selamat dari neraka? Mau? Patuhi orang. Jangan menolak. Kalau disuruh bilang contoh. Nah, sholat. Nah, sholat. Nah, mandi. Nah, sekolah. Nah, tidur. Gitu ya. Bilang jawab. Jangan bilang sholat. Main HP dulu. Nah, makan.
Nggak boleh ya. Wala taqul lahuma jangan berkata kepada orang besar-besar. Jadi yang hari ini tepuk tangan ini yang sebelah sini, tepuk tangan, masih bertahan di panasnya terik matahari terbang dulu. Nggak salah. Ya. Insya Allah semuanya jadi penghuni surga. Apa isinya surga? Tajri min tahtiha al-anhar. Di dalamnya ada air yang mengalir, bukan air yang seperti apa namanya? Di sungai. Tapi airnya air susu dan madu. Mau minum susu dan madu di surga? Mau berbuat baik? Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang. Sudah bermanfaat? Kalau sudah bermanfaat, alhamdulillah. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, itu menutup ilmu sungguh menjaga. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia ingin. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Ustaz, Abah, supaya Abah juga menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh, mendidik anaknya sehingga Abah juga bisa masuk surga di tangan anak sendiri. Dibawa Ustaz, anaknya 3 masih kecil-kecil. Nanti siapa yang didik kalau bukan generasi sekarang? Jadi perbaiki akhlakmu dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Lagi, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Ada anak salah, makanya konsentrasi. Kalau kau anak soleh bilang soleh. Kalau kau anak soleh bilang soleh. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang soleh. Sekali lagi. Alhamdulillah. Siapa yang merasa bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia ya. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, kalau saya bilang MTSN 4 PD luar biasa, siap ya? MTSN 4 PD luar biasa. MTSN 2M aja 4 PD luar biasa. Ini saya tentuin siapa yang ke kelas duluan, laki-laki atau perempuan. Sekali lagi, MTSN 4 PD luar biasa. Belum ada suara. MTSN 4 PD luar biasa. Belum ada suara. MTSN 4 PD luar biasa. Allahu Akbar. MTSN 4 PD luar biasa. Allahu Akbar. Nah, coba yang ini. Luar biasa. Allahu Akbar. MTSN 4 PD luar biasa. Guru-gurunya luar biasa. Guru-gurunya luar biasa. Guru-gurunya luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Begitulah ceritanya hari ini. Ya, yang mau ketemu Ustaz silakan ketemu. Siapa orang bilang ada orang bilang di sini? Nah, silakan ketemu ya. Terima kasih banyak kepala sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya nggak pandai bahasa Aceh, jadi nggak ada bahasa Acehnya. Jadi terima kasih Bu Guru. Semoga Ibu Guru terus sabar, diberikan keikhlasan dan diberikan kemudahan dalam rezeki dan diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terakhir, MTSN 4 PD. Videoin Pak, siapa? MTSN 4 PD. Terima kasih.